Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tania Rizky Febriani. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret bilangan kompleks. Yang pertama kita akan membahas tentang barisan bilangan kompleks. Barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk berikut ini: Z1, Z2, Z3 sampai seterusnya, atau dapat dituliskan seperti ini, atau secara singkat bisa dituliskan dengan Zn. Bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3 sampai seterusnya di atas disebut sebagai suku-suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke n barisan tersebut. Contohnya, 3i per 2 pangkat n sama dengan 3i per 2, 3i per 4, 3i per 8 sampai dengan seterusnya. Contoh yang kedua, i pangkat 2n per n sama dengan min 1, 1 per 2, 1 per 3 sampai dengan seterusnya. Teorema yang pertama, dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2,3 sampai dengan seterusnya. Barisan bilangan kompleks terdiri atas 1. Barisan konvergen. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan Z. Teorema yang kedua, perhatikan barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n sama dengan 1,2,3 sampai dengan seterusnya, maka limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan A ditambah Bi. Jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan A dan limit n mendekati tak hingga Yn sama dengan B. Contoh soalnya, tentukan barisan I pangkat n per n dengan beberapa suku pertamanya. Penyelesaiannya yaitu I pangkat n per n sama dengan I, min 1 per 2, min I per 2, 1 per 4, I per 5, min 1 per 6, min I per 7, 1 per 8 sampai dengan seterusnya. Apabila diperhatikan, tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0. Limit n mendekati tak hingga I pangkat n per n sama dengan 0. Teorema yang ketiga, suatu barisan yang konvergen limitnya barisan divergen. Ada dua ciri utama dari sebuah barisan divergen. Ciri yang pertama yaitu bila n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Contoh dari ciri yang pertama ini yaitu nyatakanlah apakah barisan n dikurang 1 per n konvergen atau divergen. Beberapa suku pertamanya 0,3 per 2, 8 per 3, 15 per 4, sampai dengan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu tampak jika n maka besar maka barisan tersebut memiliki suku ke n yang juga makin besar. Dengan demikian, barisan ini disebut divergen. Bila kita gunakan rumus pada teorema yang kedua, akan diperoleh hasil limit seperti berikut. Limit n mendekati tak hingga n dikurang 1 per n sama dengan tak hingga dikurang 0 sama dengan tak hingga. Ini akan menghasilkan divergen. Ciri yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Barisan berikut meskipun suku-sukunya tidak makin besar menuju tak terhingga, tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas. Contoh soalnya, barisan I pangkat n memiliki suku-suku pertama I, min 1, min I, 1, I, min I,
sampai dengan seterusnya, tampak suku-sukunya berosilasi di titik I, min 1, min I, dan 1. Berarti barisan ini divergen. Selanjutnya yaitu deret bilangan kompleks. Yang pertama yaitu deret tak hingga. Deret yang banyaknya suku tak terbatas disebut deret tak hingga. Nah, dapat dinotasikan dengan Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terbatas dari Zn. Teorema yang keempat, deret Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan S selainnya deret dikatakan divergen. Contohnya, yang pertama yaitu barisan 5i per 2 pangkat n sama dengan 5i 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 1 per 2 n ditambah seterusnya akan dibentuk deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5i per 2m. Maka limit n mendekati tak hingga Sn konvergen ke 5i. Yang kedua, deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 n pangkat min 1 pangkat n dikurang 1 i sama dengan I dikurang I ditambah I dikurang I ditambah I dikurang I ditambah sampai seterusnya. Sn tidak mempunyai limit, maka deret akan divergen. Yang ketiga, deret aritmatika. Sn sama dengan 1 per 2n dikali A ditambah UN sama dengan 1 per 2n dikali 2A ditambah n dikurang 1b. Jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga Sn sama dengan plus minus tak hingga, maka deret ini tidak akan konvergen atau dinamakan deret divergen. Yang keempat yaitu deret geometri. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. R tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Untuk mutlak R kecil dari 1, maka akan menjadi limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan A per 1 dikurang R. Ini merupakan deret konvergen. Kemudian untuk mutlak R besar dari 1 akan menjadi limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan plus minus tak hingga. Ini merupakan deret konvergen. Dan yang terakhir untuk mutlak R sama dengan 1, limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan tak tentu atau deret konvergen. Sifat-sifat deret tak hingga. Jika deret Sn sama dengan sigma 1 menuju tak hingga dari Zn konvergen, maka limit n mendekati tak hingga dari Zn sama dengan 0. Sebaliknya tidak berlaku. Jika deret Sn sama dengan sigma 1 sampai dengan tak hingga dari Zn, limit n mendekati tak hingga dari Zn tidak sama dengan 0, maka deret divergen akibat logis dari 1. Jika deret Sn sama dengan sigma 1 sampai dengan tak hingga dari Zn, Zn besar dari 0 dan mempunyai batas atas, maka deretnya konvergen. Untuk menyelidiki konvergensian suatu deret dapat digunakan uji banding, yaitu membandingkan deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Ada 3 macam deret pembanding. Yang pertama yaitu deret geometri. Sigma 1 menuju tak hingga dari AR pangkat N dikurang 1 mutlak R kecil dari 1 konvergen. Mutlak R besar dari sama dengan 1 akan divergen.
Deret yang kedua yaitu deret hiperharmonis. Sigma 1 menuju tak hingga dari 1 per N pangkat K. K kecil dari 1 maka akan konvergen. K kecil dari sama dengan 1 akan menghasilkan akan divergen. Dibuktikan dengan kondensasi 2 pangkat N dikali U 2 pangkat N. Deret Bertrand sigma 1 menuju tak hingga 1 per N ln N pangkat K. Jika K besar dari 1 akan konvergen, K kecil dari sama dengan 1 akan divergen. Prinsip atau cara penggunaan deret banding. Vn sama dengan deret pembanding, Vn sama dengan deret yang diselidiki. Jika Vn konvergen sedangkan 0 kecil dari Un kecil dari Vn, maka Un konvergen. Jika Vn divergen sedangkan 0 kecil dari Vn kecil dari Un, maka Un divergen. Jika dipenuhi yang pertama, Un besar dari 0 dan Vn besar dari 0. Yang kedua, limit N mendekati tak hingga Un per Vn sama dengan L tidak sama dengan 0. Maka Un dan Vn keduanya konvergen atau keduanya divergen. Uji konvergensi deret tak hingga. Untuk menyelidiki konvergensi suatu deret kecuali dengan membandingkan deret-deret lain yang sudah jelas konvergensinya. Dapat juga dilakukan dengan pengujian tes terhadap dirinya sendiri yang disebut kriteria konvergensi atau tes konvergensi. Ada banyak tes konvergensi diantaranya yaitu yang pertama, uji rasio atau uji pembanding. Uji rasio ini berlaku untuk deret dengan suku-suku positif, yaitu membandingkan suku ke N ditambah 1 dengan suku ke N. Teorema yang kelima, deret UN dengan suku dan tidak negatif. Jika sigma N mendekati tak hingga UN ditambah 1 per UN sama dengan L, maka L kecil dari 1 yaitu deret konvergen, L besar dari 1 deret divergen, L sama dengan 1. Jika didekati dari atas akan menghasilkan deret divergen, dan jika didekati dari bawah maka tidak ada keputusan. Yang kedua yaitu uji akar. Teoremanya yang berbunyi deret UN dengan suku-suku tidak negatif. L kecil dari 1 maka akan menghasilkan deret konvergen. L besar dari 1 deret divergen, dan L sama dengan 1 maka ujinya akan gagal. Yang ketiga yaitu uji Coulomb-Mills. Teoremanya yang berbunyi deret UN dengan suku-suku tidak negatif. Jika limit N mendekati tak hingga UN per UN ditambah 1 sama dengan L, maka L besar dari 1 adalah deret konvergen, L kecil dari 1 adalah deret divergen. Catatannya, uji Coulomb-Mills ini hanya berlaku jika tes D'Alembert gagal, yaitu bila limit N mendekati tak hingga UN per UN ditambah 1 sama dengan 1 dan pendekatannya dari bawah. Yang keempat yaitu uji Robe. Teoremanya, deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika limit N mendekati tak hingga N dikali 1 dikurang UN ditambah 1 per UN sama dengan L, maka L besar dari 1 adalah deret konvergen, L kecil dari 1 adalah deret divergen. L sama dengan 1 apabila didekati dari bawah adalah deret divergen. Yang kelima yaitu uji integral. Misalkan deret UN dengan UN besar dari sama dengan 0 di mana N, maka sigma 1 sampai dengan tak hingga dari UN dan integral 1 sampai dengan tak hingga fx dx kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen seperti dalam deret bilangan real.
kekonvergenan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn dapat diuji dengan beberapa uji kekonvergenan berikut. Yang keenam, sigma n dikurang 1 sampai dengan tak hingga dari Zn konvergen akan menghasilkan limit n sampai tak hingga Zn sama dengan 0, limit n menuju tak hingga Zn tidak sama dengan 0, sama sigma n dikurang 1 tak hingga dari Zn divergen. Sigma n dikurang 1 sampai tak hingga dari mutlak Zn konvergen. Sigma n dikurang 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen mutlak. Sigma n dikurang 1 sampai dengan tak hingga dari Zn konvergen, dan sigma n dikurang 1 sampai dengan tak hingga dari mutlak Zn adalah divergen. Sigma n dikurang 1 sigma n dikurang 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen bersyarat. Sigma n dikurang 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen mutlak. Sigma n dikurang 1 sampai dengan tak hingga dari Zn konvergen. Yang ketujuh yaitu uji banding. Zn kecil dari sama dengan Bn dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn adalah konvergen. Sigma n kurang n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari Zn adalah konvergen. An kecil dari sama dengan Zn dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari An adalah divergen, dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn adalah divergen. Yang kedelapan yaitu deret geometri. Bentuk umumnya yaitu sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari Qn sama dengan 1 ditambah Q pangkat 2 ditambah sampai dengan seterusnya. Jika mutlak Q kecil dari 1 maka deret akan konvergen, dan jika mutlak Q besar dari sama dengan 1 maka deret akan divergen. Yang kesembilan, deret P bentuk umum sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per np sama dengan 1 ditambah 1 per 2p ditambah 1 per 3p ditambah sampai dengan seterusnya. Jika P kecil dari 1 maka deret akan konvergen, dan jika P besar dari sama dengan 1 maka deret akan divergen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.